Pada tahun 2022, natrium hidroksida atau biasa dikenal soda api padat merupakan produk yang paling banyak diperdagangkan ke 1933 di dunia dengan total perdagangan sebesar 1,26 miliar dolar. Perdagangan natrium hidroksida padat mewakili 0,0053% dari total perdagangan dunia. Di tahun 2023, pasar natrium hidroksida global mencapai sekitar 80 juta ton dan diperkirakan tumbuh pada CAGR yang sehat sebesar 3,22% selama periode perkiraan hingga tahun 2034. Nilai perdagangan natrium hidroksida di dunia sangat fluktuatif dan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti permintaan industri, harga bahan baku, kapasitas produksi, kondisi geopolitik, dan peraturan pemerintah. Berdasarkan wilayah, kawasan Asia Pasifik merupakan konsumen natrium hidroksida terbesar. Meningkatnya permintaan di sektor hilir seperti pengolahan air, pulp dan kertas, alumina, dan pengawetan logam, ditambah dengan meningkatnya kebutuhan akan sabun dan deterjen, menjadi hal yang penting untuk mendorong pertumbuhan pasar di kawasan Asia Pasifik. Kawasan Asia Pasifik dengan lanskap industrinya yang berkembang telah menjadi titik fokus untuk konsumsi natrium hidroksida yang menunjukkan pasar yang kuat didorong oleh faktor-faktor dinamis ini. Pemain utama di pasar natrium hidroksida global adalah Olin Corporation, Formosa Plastic Corporation USA, Dow Chemical, Sintek, dan lain-lain. Bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan NaOH adalah garam NaCl dan air suling. Garam NaCl yang digunakan harus dimurnikan terlebih dahulu karena mengandung pengotor kalsium, besi, dan magnesium. Pemurnian garam dapat dilakukan melalui proses resin penukar ion atau melalui proses pengendapan pengotor dengan penambahan senyawa Na2CO3. Pembuatan NaOH harus menggunakan garam NaCl murni dan air suling agar NaOH yang dihasilkan memiliki kemurnian yang tinggi. Semakin murni bahan dasar yang digunakan, maka NaOH yang diperoleh semakin murni. Proses utama dalam produksi NaOH adalah elektrolisis larutan garam dalam NaCl, di mana proses ini akan menghasilkan natrium hidroksida, klorin, natrium karbonat, kalium hidroksida, dan asam hidroklorida. Ada 3 jenis sel elektrolisis yang digunakan secara komersial untuk produksi klor alkali, di antaranya sel diafragma, sel merkuri, dan sel membran. Metode yang pertama yaitu sel diafragma. Metode ini pertama kali dilakukan pada tahun 1890-an. Sodium hidroksida dan klorin dapat bereaksi membentuk sodium hipoklorit, dan dengan reaksi lebih lanjut akan menghasilkan sodium klorat pada suhu di atas 40 derajat Celcius. Maka dari itu, ruang katoda dan anoda dipisahkan menggunakan sekat yang disebut diafragma. Sel diafragma juga menjaga bercampurnya gas hidrogen dan gas klorin karena dapat menimbulkan ledakan jika tercampur. Pada sel ini, hasil dari ruangan katoda merupakan suatu campuran dari 10 hingga 12% NaOH dan 14 hingga 16% NaCl yang kemudian dipekatkan dan dimurnikan, yang mana proses ini membutuhkan banyak energi, sehingga didapatkan produk berupa NaOH 50% dengan pengotor 1% NaCl. Lalu selanjutnya, terdapat metode sel merkuri. Metode ini dilakukan pada tahun 1892 dan menghasilkan NaOH dengan kemurnian lebih tinggi dibandingkan dengan sel diafragma. Dalam metode ini, anoda terbuat dari grafit, tetapi katodanya berupa kolam air raksa. Sel merkuri terdiri dari 2 unit, yaitu electrolyzer dan decomposer. Metode ini akan menghasilkan larutan NaOH 50% dengan kemurnian tinggi. Lalu ada gas Cl2 dan merkuri yang bisa digunakan kembali. Namun, penggunaan merkuri sebagai katoda akan menimbulkan masalah lingkungan karena merkuri bersifat sangat toksik. Yang ketiga yaitu sel membran. Sel membran merupakan teknologi modern dalam industri klor alkali yang menawarkan efisiensi dan kemudian produk yang lebih tinggi dibandingkan dengan sel diafragma. Pada sel membran, ruang anoda dan katoda dipisahkan oleh membran semi-permeabel yang memungkinkan ion natrium lewat namun menahan ion hidroksida. Proses elektrolisis menghasilkan gas klorin di anoda dan gas hidrogen di katoda. Sementara itu,
Ion natrium bermigrasi melalui membran menuju katoda untuk bereaksi dengan ion hidroksida membentuk natrium hidroksida. Membran yang digunakan biasanya terbuat dari polimer seperti Nafion dan diperkuat dengan serat PTFE. Keunggulan sel membran terletak pada kemampuannya menghasilkan larutan natrium hidroksida dengan konsentrasi tinggi dan kemenyan tinggi tanpa adanya kontaminasi dari pengotornya. Terdapat beberapa negara penghasil NaOH, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan juga beberapa negara di Eropa. Amerika Serikat merupakan produsen terbesar NaOH dengan kapasitas produksi tahunan mencapai 3,7 juta ton. Terdapat beberapa perusahaan yang berkontribusi sebagai produsen NaOH, seperti Oxychem, Westlake, dan juga Olin. Selanjutnya ada Tiongkok yang memiliki banyak pabrik kimia dan permintaan domestik yang tinggi. Ada juga beberapa negara di Eropa yang juga sebagai penghasil NaOH.